Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid karya Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan seputar dua kalimat syahadah. Setelah menerangkan makna, kemudian kesalahan-kesalahan dalam makna, rukun, syarat, konsekuensi, yang terakhir nawaqidu syahadataini, pembatal dua kalimat syahadah. Saudara yang saya hormati, pembatal dua kalimat syahadah itu nanti kalau ulama yang lain menyebutnya nawaqidul Islam, pembatal Islam. Ada juga yang menyebutkan nawaqidut tauhid, pembatal tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rincian-rincian tentang ini itu sudah pernah kita baca. Kita ulas saja. Pembatal dua kalimat syahadah, kata beliau, nawaqidul Islam, pembatal Islam. Li'anna syahadataini huna humal latani yudahilul mar'a binutki bihima fil Islam. Kenapa pembatal dua kalimat syahadah kok disebut pembatal Islam? Karena dua kalimat syahadah itu yang memasukkan seseorang dengan mengucapkan dua kalimat syahadah itu ke dalam Islam. Makanya sama saja kalau membahas nawaqidus syahadataini, ya nawaqidul Islam. Karena seseorang teranggap sebagai muslim kalau dia mengikrarkan dua kalimat syahadah. Wa nutqu bihima i'tirafun bimadlulihima. Kemudian mengucapkan dengan keduanya itu disertai pengakuan terhadap apa yang ditunjukkan. Jadi mengakui apa yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadah. Kemarin sudah dibahas tentang makna. Kemudian wal iltizamu bil qiyami bima taqtadiyanihi. Bima taqdiyanihi. Berpegang teguh dengan melaksanakan, menegakkan apa yang merupakan konsekuensi keduanya. Min ada isya'iril Islam, dengan menunaikan siar-siar Islam. Itu saudara yang saya hormati mengucapkan. Jadi mengucapkan bukan sekedar dengan lisan, tapi harus ada keyakinan sesuai dengan ucapan. Fa idza ahalla bihadzal iltizami
faqad naqadha ta'ahudal ladzi ta'ahada bihi hina nataqa bi syahadataini. Maka kalau misalkan ada yang dia tinggalkan, dia rusakkan dengan keharusan konsekuensi untuk berpegang teguh dengannya, berarti dia telah membatalkan perjanjian yang dia berjanji ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penjelasan dari beliau. Wallahu ta'ala alam, ini pendahuluannya. Kemudian kata beliau, wa nawaqidul Islam katsiratun. Pembatal Islam itu sangat banyak, walaupun nanti akan disebutkan 10. Dan sudah berlalu, kenapa disebutkan 10? 10 itu yang disepakati di kalangan para ulama. 10 itu merupakan induknya. Jadi induk pembatal Islam itu kembalinya kepada 10 perkara. Qad aqadalah al fuqaha fi kutubil fiqhi baban khasan sammuhu babar riddah. Dan sungguh para ulama itu, para fuqaha itu telah mengikat pembatal keislaman itu dalam kitab fikih. Jadi kalau membahas pembatal keislaman kok dianggap aneh, dianggap ekstrim, dianggap garis keras. Coba kamu baca, para fuqaha ternyata di kitab fikih mereka membuat bab khusus yang mereka namai babur riddah, bab berkaitan tentang kemurtadan. Kemudian disebutkan 10 pembatal. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Pertama, saudara yang hormati, asyirku fi ibadatillahi azza wa jalla, mensekutukan Allah dalam masalah ibadah. Walaupun nanti pembatal keislaman berkaitan dengan syirik bukan hanya dalam permasalahan ibadah. Kenapa kalau disebutkan dalam permasalahan ibadah? Karena pertentangan Nabi dan kaumnya di masa dahulu itu masalah ibadah. Kalau masalah rububiyah, mereka tetapkan Allah. Tapi begitu diajak beribadah kepada Allah semata, aja'alal alihata ilahan wahidah. In hadzal syai'un ujab. In hadzal syai'un ujab. Masa sesembahan yang banyak itu cuma dijadikan satu? Aneh. Itu pertentangannya para nabi dan kaumnya di masa itu karena dalam masalah ibadah. Tapi kalau lebih umum, syirik itu pernah kita sampaikan kasih 2 makna. Makna umum, tasfiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah. Kekhususan Allah, pemilik kesempurnaan nama dan sifat, mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Kemudian kekhususan Allah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Kalau seseorang samakan selain Allah, diyakini memiliki sifat-sifat yang itu khusus bagi Allah, itu syirik. Yang kedua, lebih khusus, sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dipersekutukan dengannya dan mengampuni apa yang di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Perhatikan terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dipersekutukan dengannya. Ada an masdariyah. An yusroka, an masdariyah, fi'il mudhari'nya bisa ditakwil kepada masdar. Masdar itu isim nakirah yang maknanya semua dosa syirik kalau mati belum bertobat Allah nggak kasih ampun. Kemudian maduna dzalika lima yasha, jangan diterjemah apa yang selain itu, tapi terjemah apa yang di bawah syirik. Itu Allah memberikan ampun bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini saudara yang saya hormati menunjukkan syirik itu pembatal Islam, supaya kita hati-hati.
menunjukkan kalau seorang melakukan kesyirikan nggak bertobat, Allah nggak kasih maaf, bahaya sekali. Tapi kalau di bawah syirik, ala masyiatillah. Kalau Allah berkehendak mengadab, kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Ayat yang kedua, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alail jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min nasir wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, sungguh Allah haramkan baginya jannah. Ancaman pertama, haram masuk jannah. Ancaman kedua, tempat tinggalnya di neraka. Ancaman ketiga, disebut orang dolim, kemudian wa malidzolimina min ansor, sama sekali nggak ada penolong. Menunjukkan bahaya syirik. Lah nanti dikasih contoh, apa syirik itu? Seperti menyembelih selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih lil adrihah, untuk kuburan. Marak itu orang adakan sembelian untuk kuburan nanti menjelang bulan Ramadan. Ada budaya nanti 15-an, beli ayam yang gemuk, jantan, disembelih, dipanggang, dipersembahkan kepada orang yang mati. Itu contoh kesyirikan. Contoh kesyirikan, adzabahul jin, menyembelih untuk jin. Menyembelih untuk jin itu prakteknya, pertama, kadang ketika seseorang mau bangun satu tempat, dianggap tempat itu keramat, supaya nanti nggak ada gangguan-gangguan, sembelihkan untuk jin. Menyembelih untuk jin itu kadang mencari sumber mata air. Jadi sembelih ayam, nanti darahnya ditumpahkan di situ, supaya nanti jin yang menguasai situ menurut keyakinannya itu membantu untuk mengarahkan mencari sumber air yang bersih. Ini dikasih contoh, tapi intinya kapan seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah, syirik, batal keislaman dia. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim fa innahu yukaffaru ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah perantara-perantara, didoai, dimintakan kepada mereka perantara, ditawakali atas mereka, maka pelakunya dikafirkan, dan ini sepakat. Saudara yang saya hormati, sudah pernah disampaikan poin yang kedua ini sebenarnya masuk pembahasan syirik. Tapi kenapa kok disendirikan? Pertama, menjelaskan bahayanya. Yang kedua, banyaknya orang terjatuh dalam kesyirikan yang kedua ini, mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar. Dengan alasan, oh ini pemuliaan kepada wali, ini mengagungkan mereka, cinta kepada mereka. Saudara yang saya hormati, makanya disendirikan. Dan perantara itu kan dua. Ada perantara yang kita harus, tanpa mengambil perantara bahaya. Apa perantara yang harus? Perantara berkaitan dengan syariat. Kita wajib dengan berperantara syariat kita dari Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang di masa sekarang, kok dia katakan saya ambil ilmu langsung dari Allah, tidak lewat Al-Quran, tidak lewat hadis Nabi SAW, langsung dapat dari Allah. Orang seperti ini bahaya, itu bisa murtad. Kalau langsung dapat ilmu dari Allah, berarti mendapatkan wahyu. Kalau mendapatkan wahyu, berarti Nabi. Kalau mengaku Nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kadzab, pendusta dia. Di ujung bahaya, perantara yang wajib dalam syariat. Kalau seorang berkaitan dengan syariat, berbicara keyakinan, berbicara amalan yang disyariatkan, ucapan yang disyariatkan, landasan sumbernya cuman qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada perantara, yang perantara itu tidak diperbolehkan.
Yaitu tadi menjadikan pensyafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu inti kesyirikan. Kenapa mereka itu menyembah Lata, Uzza, Manat? Kenapa mereka menyembah Suwa, Yaghus, Ya'uqa, wa Nasra, Wat? Kenapa mereka disembah? Alasannya mereka itu adalah sufa'auna indallah, perantara kami di sisi Allah. Bentuk menjadikan perantara itu bisa dengan meminta, ya wali fulan, beri kami ini. Dengan anggapan nanti si wali ini minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini jelas kesyirikan ini, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dijadikan sebagai pensyafaat. Ya wali fulan, isfa'lana inda rabbik. Wahai wali fulan, perantarai kami di sisi Tuhanmu. Mintakan hajat kami kepada Tuhanmu. Ini sama-sama syirik. Poin yang kedua, pembatal keislaman seperti itu. Iya. Dan ini kalau di masa sekarang seperti yang marak di kalangan kuburiyun. Orang-orang yang hobinya mengagungkan kuburan-kuburan, dianggap kuburan keramat, dianggap kuburan para wali, habaib, orang soleh. Itu kebanyakannya poin yang kedua ini yang berbahaya. Poin yang ketiga, termasuk pembatal keislaman itu man lam yukafiril musyrikin wa man yashukku fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kufrun. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, berarti kekafiran yang telah sepakat. Kalau ada dalam nas, misalkan Yahudi, Nasara, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasah, innal ladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah sudah cap mereka kafir, kita tidak mengkafirkan. Piye Kang, nurutmu Yahudi itu piye, kafir apa enggak? Enggak berani saya. Lho kok iso? Lah pengikut agama samawi kok. Wong Nasara itu kafir apa enggak? Enggak berani saya. Wong jelas Allah mengatakan, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tsalitsu salasah, salah satu dari 3 unsur ketuhanan. Ora percaya karo Quran. Orang yang seperti ini itu bisa murtad atau ragu-ragu. Kalau Yahudi Nasara enggak berani saya. Tapi kalau selainnya misalkan Hindu, Buddha, Konghucu misalkan, berani saya. Tapi kalau Yahudi Nasara enggak ah. Ragu atau membenarkan jalan mereka, kufur, mengantarkan pelakunya keluar dari Islam. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, man taqada anna hadiya ghairin nabi akmalu min haji au anna hukma ghairi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddiluna hukmat tawaghiti ala hukmir rasul sallallahu alaihi wasallam wa yafduluna hukmal qawanina ala hukmil Islam. Yang termasuk batal keislaman itu siapa yang meyakini selain petunjuk Nabi lebih sempurna. Bahaya. Orang muslim itu wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang meyakini selain petunjuk Nabi lebih sempurna, lebih bisa diterapkan di masa sekarang, lebih bisa diterima semua kalangan di negeri kita. Kan negeri kita majemuk. Jadi kalau majemuk itu pakai Islam, wah, sing untung nggonmu tok no. Iya. Jadi jangan pakai. Malah yang lebih cocok itu bukan itu. Waliyadubillah. Menganggap selain petunjuk Nabi lebih sempurna. Hukum selainnya lebih baik daripada hukum Nabi. Sebagaimana orang yang mengutamakan hukum tawaghid, hukumnya dukun, hukumnya tukang ramal, hukumnya bikinan manusia lebih dikedepankan di atas hukum Islam. Poin yang keempat itu merupakan pembatal keislaman. Cuman kalau tidak meyakini, kenapa kamu pakai selain petunjuk Nabi? Kenapa kamu tidak kedepankan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, saya yakin sebenarnya
petunjuk Nabi itu akmal, ahsan, paling sempurna, paling baik. Tapi saya nggak berani itu. Ketakutan. Masih meyakini petunjuk Nabi paling benar. Dia tinggalkan karena tuntutan duniawi. Orang yang seperti ini tidak bisa dikafirkan. Makanya para ulama, siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, itu 3 ayat. Lafaz awalnya sama, akhirnya faulaika humudz zalimun, faulaika humul fasikun, faulaika humul kafirun. Kadang bisa dihukumi zalim, kadang bisa dihukumi fasik, kadang bisa dihukumi kafir. Sesuai dengan kondisi orang yang berhukum itu pendorongnya apa. Wallahu ta'ala alam. Poin yang keempat. Poin yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu walau amila bihi kufrun. Siapa yang membenci sesuatu dari apa yang Rasul datang dengannya, walaupun dia amalkan, kafir. Benci. Cuman rinciannya sudah kita baca. Benci yang mengantarkan kafir bukan benci tabiat. Benci tabiat itu perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian perang dan itu kalian tidak suka. Secara tabiat, apa orang suka perang? Perang itu harus tinggalkan aktivitas harian. Dia harus meninggalkan keluarganya, hartanya. Harus keluarkan hartanya untuk bekal. Di medan perang nyawa dipertaruhkan. Padahal namanya orang itu dari kematian lari ya. Takut mati, lari. Nah ini malah dipertaruhkan. Secara tabiat tidak suka. Tapi secara pensyariatan seneng itu. Lah kok bisa seneng? Karena kalau seorang berperang telah menyempurnakan agama dia. Karena puncak tertinggi agama al-jihad. Dengan berperang Allah sebutkan keutamaan-keutamaan iskarima al-mudsyahidah. Hidupnya mulia ketika menang. Kalau mati syahid. Secara syarat senang. Lah kebencian ini kalau kebencian secara pensyariatan. Walaupun orang mengamalkan, benci kepada pensyariatannya, puasa. Kalau kita secara tabiat tidak suka, namanya puasa kok. Apalagi aktivitas di terik matahari, berat. Tapi secara pensyariatan senang. Tapi kalau bencinya kepada pensyariatan, ngopo pendata ono syariat poso, syariat jihad. Saudara yang saya hormati, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Makanya tanamkan dalam diri kita semua petunjuk Nabi SAW itu kita harus cinta. Kita harus cinta, walaupun belum mampu mengamalkan. Saya senang itu. Kok orang buat tindak nih? Astagfirullah. Astagfirullah. Saya belum mampu melaksanakan. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dini rasul aw thawabi aw qabi kufrun. Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Siapa yang istihza? Istihza itu meremehkan, menghina, menganggap kurang, dijadikan bahan celelean. Itu namanya istihza. Bahaya itu. Kemarin ada di berita tukang lawak ya, mengatakan miras itu minuman Rasul. Loh, gojekan, bahaya ini. Dulu lagi ketika disebutkan tubuh wangi Rasulullah SAW itu luar biasa wangi, maka dia dengan latahnya berarti seperti kebun bunga-bunga, melecehkan untuk bahan tertawaan. Itu istihza. Siapa yang istihza sesuatu dari agama Rasul, pahalanya atau siksanya kafarah, dia kafir. Dalilnya, katakan Muhammad, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian saling memperolok? Jangan cari alasan kalian telah kafir yang sebelumnya beriman. Ayat ini kisahnya ada seseorang yang ikut perang dalam perang Tabuk, capek. Begitu istirahat, menghilangkan capek itu,
dengan bercanda. Kan kita kalau capek gocekan fresh. Lihat candanya terlalu. Tidaklah kita lihat orang yang paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, paling takut ketemu musuh dibandingkan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibandingkan dengan kurok-kurok kita ini. Qori itu kurok kalau di masa Nabi itu ulama, sahabat dan Rasulullah SAW. Bercanda ini. Maka disampaikan kepada Nabi SAW, belum sampai di hadapan Nabi sudah turun vonis murtad. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati, saudara yang saya hormati, berucap kalimat kufur. Makanya nanti dirinci di kalangan ulama, kalimat kufur itu terbagi menjadi 3. Pertama, sengaja, nggak ada udzur. Kedua, gojekan, nggak ada udzur. Ketiga, keliru. Keliru itu salah ngomong. Keliru salah ngomong. Salah ngomong itu seperti orang yang kehilangan onta dan perbekalannya, kemudian sudah putus asa menunggu kematian, tiba-tiba tali kekang kendali ontanya itu sudah di samping kepala dia. Semua barangnya nggak ada yang hilang. Saking senengnya berucap keliru, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku Tuhanmu, kamu hambaku. Anta abdi wa ana rabbuk. Kufur sekali ini. Tapi karena nggak sengaja dimaafkan. Nah, tambahkan lagi keempatnya adalah mukroh. Mukroh itu dalam kondisi terpaksa, keimanan hatinya tetap sempurna. Orang yang seperti ini juga tidak dihukumi kafir. Wallahu ta'ala alam, itu istihza. Saudara yang saya hormati, kemudian poin yang ke-7. Pembatal keislaman itu sihir. Sihir itu ada yang memalingkan. Seorang tadinya cinta terpisah. Ada yang ataf. Ataf itu tadinya nggak suka, akhirnya menjadi kangen gitu. La'allahu yaksudu amalan ma yasrifur rajula an hubbi zaujatihi aw amalan ma yuhabbibuha ilaihi. Barangkali seseorang itu melakukan satu amalan untuk memisahkan seseorang dari yang dia cintai. Suami istri, iri saya, kok saling sayang mesra, piye ben terpisah. Atau kalau enggak, melakukan satu amalan ma yuhabbibuha ilaihi, yang mengantarkan keduanya saling cinta. Itu sihir. Maka siapa yang melakukan sihir, ridho dengan sihir, kafir. Karena kisah 2 orang di masa Nabiullah Sulaiman, 2 malaikat, innama nahnu fitnah fala takfur. Aku itu hanya ujian bagi kalian, jangan kalian kufur. Poin yang ke-7. Sihir ini cabangnya banyak sekali. Tiarah itu termasuk sihir, perdukunan sihir, ramalan sihir, jimat-jimat, semuanya cabang dari sihir. Sampai kata Nabi, siapa yang mau belajar ilmu perbintangan, faqad ihtasaba minas sihr zada mazada. Sungguh dia telah mempelajari cabang dari sihir, semakin bertambah maka bertambah. Cuman ilmu perbintangan yang sihir itu ilmu takfir. Kalau seorang punya keyakinan bintang memberikan pengaruh kepada alam semesta. Poin yang ke-7. Poin yang ke-8, loyalitas kepada orang musyrik, membantu mereka memerangi kaum muslimin. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang loyal kepada mereka dari kalian, termasuk dari mereka. Allah enggak kasih hidayah kaum yang dolim. Loyal. Cuman loyalitas ini, pertama, kalau tinggal di negeri mereka, semua aktivitas kekafiran mereka loyal. Itu batal keislamannya. Sampai memerangi kaum muslimin juga loyal, batal. Kedua, dalam hati ada loyalitas dalam perkara-perkara agama, itu batal keislamannya. Yang ketiga, urusan duniawi tidak diperbolehkan, tapi tidak sampai tingkatan membatalkan keislaman. Loyal.
Islam yang benar, saudara yang saya hormati, wal bara'atu minasyirki wa ali, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Yang kesembilan, mani taqada anna ba'dun nas yasa'ahul huruju an syariati Muhammadin sallallahu kama wasa'al hidru al huruja an syariati Musa alaihissalam fahuwa kafir. Siapa yang meyakini sebagian manusia ada kelonggaran keluar dari syariatnya Muhammad. Jadi hidup di masa sekarang, mbah kok nggak sholat, ora apa-apa li. Wong tingkatan saya itu sudah tingkatan hakikat, sudah tingkatan makrifah, nggak apa-apa nggak sholat. Kalau kalian itu masih kulit, jadi sholatnya sergap. Waliyadubillah. Ini saudara yang saya hormati merupakan perkara yang membatalkan keislaman. Cuman pakai dalil. Apa dalilnya? Itu Khidir boleh keluar dari syariat Musa. Berarti dari sini hati-hati. Semua amalan kekufuran, semua amalan bid'ah, ternyata mereka pun juga menggunakan dalil. Cuman penggunaan dalil bagi mereka itu, pertama, dalilnya sahih tidak pada tempatnya. Kisah Khidir kepada Musa, kisahnya kan sahih. Khidir keluar dari syariat Musa, tapi bukan pendalilan. Kenapa? Karena Nabiullah Musa itu diutus hanya kepada kaumnya. Kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia ila yaumil qiyamah. Beda. Yang kedua, Khidir gak bisa disalahkan melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Nabiullah Musa. Ya. Kenapa gak bisa disalahkan? Wong Khidir punya ilmu kok. Kapal dibocori tahu, seberang sana itu ada perompak. Ya, anak kecil ya dibunuh tahu, dapat berita dari Allah. Nanti kalau dewasa bisa menjadikan orang tuanya murtad. Kalau seorang melakukan tahu ilmu boleh. Lah ini hati-hati. Saudara yang saya hormati, kama ya'taqidu ghulatus sufiyah annahum yasiluna ila darajatin la yahtajuna ma'aha ila mutabati Rasul sallallahu. Seperti keyakinan ekstrem sufi. Ekstrem sufi. Yang mereka itu sampai kepada tingkatan tidak butuh bersamanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali kok. Ora salat ora apa-apa wali. Waliyadzubillah. Ini poin yang ke-9. Poin yang ke-10, berpaling dari agama Allah. Berpaling itu tidak cinta, tidak membenci, tidak loyal, tidak memusuhi. I'rad itu bahasa mudahnya dablek, ranggagas. Woi gedeng kalau Islam enggak. Kamu berarti cinta sama Islam? Ya ora. Itu namanya i'rad. Makanya kekufuran orang yang protes lebih keras dibandingkan dengan kufurnya orang yang i'rad. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajari. Cuman kalau seseorang berpaling dari agama Allah tidak mempelajari, yang mengantarkan murtad itu tidak mempelajari aslul iman, pokok keimanan. Ayo ngaji akidah, ngaji tauhid, ngaji rukun Islam, rukun iman. Enggak. Ngaji ini mending sing liyane wae sing enteng-enteng. Emang ada perkara agama yang ringan? Saudara yang saya hormati, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan, maka pelakunya murtad. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Orang-orang yang kafir dari apa yang diingatkan dengannya mereka berpaling. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntakimun. Siapa yang lebih zalim? Gak ada yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang disebut ayat Rabb-nya kemudian berpaling. Sesungguhnya kami terhadap orang yang berdosa marah. Ini 10 perkara induknya atau merupakan yang disepakati. Kemudian ditutup kata Syaikhul Islam Taimiyah, kala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada beda seluruh pembatal ini antara orang yang sendaguru, sungguh-sungguh takut, kecuali mukroh. Mukroh itu terpaksa, keimanannya tetap tenang, itu tidak batal. Wa kulluha min a'dami ma yakunu hatara wa aktsaru ma yakunu wuqu'a
fayan bagilil muslimi ayahdaraha. Semua ini pertama paling bahaya, kedua paling banyak terjadi. Maka sepantasnya seorang muslim waspada, takut jatuh padanya, naudzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabi. Kita berlindung kepada Allah dari perkara yang mendatangkan murka Allah, mendatangkan kerasnya sisa Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ini yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan tasrik, berkaitan tentang pensyaratan itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dua kalimat syahadah kita, tauhid kita, Islam kita dari semua perkara yang membatalkan keislaman, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.